Hey guys, Halo guys, I'm James. I'm Alex. And I'm Hernanda. Welcome back to Living in Time. Wih, mantap. Yes. Jadi hari ini kita mau ngapain Coach James? Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ditemani oleh Papa Chai. Papa Chai. Tapi kita nggak di endorse ya. Iya. Jadi hari ini kita mau ngomongin about financial management sama time management sebagai either international students atau sebagai pekerja ya, yang professionals gitu. Ya, kita ada guest special yang mungkin sudah keluar ya di beberapa videonya kita. None other than Hernanda. Mantap. Gitu. Jadi sebelum kita lanjut, aku tahu kalian sudah penasaran semua kan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat klik the like button, subscribe to our channel buat kalian yang baru datang, dan enjoy the video. Mantap. Share juga ya, share. Jadi sebelum mulai mungkin kita ngomongin backgroundnya kita masing-masing dulu ya kan? Mungkin dari aku lah. Aku backgroundnya di sini sebagai pelajar Mas ya. Pelajar tapi summer kemarin aku kerja dan sekarang aku juga lagi part time. Jadi aku udah 7 tahun di sini, pernah jadi pelajar. Sekarang udah bekerja. Pelajar 5 tahun, terus kita kerja sekitar 2 tahun. Jadi sekarang termasuk worker yang profesional. Yang profesional. Kalau misalnya aku sebenarnya sama Nanda ini satu angkatan guys. Jadi kita datang di sini cuma beda beberapa bulan lah ya. Tapi mukanya lebih tua James. Lebih tua. Ya, komen di bawah siapa yang lebih tua ya guys. Dari Nanda atau James Atau apa? Atau Alex. Iya, aku sekarang juga kerja sebagai yang profesional. Jadi gimana? Hal apa yang paling kerasa beda pas kamu menjadi student dan menjadi yang profesional? Menurut aku sih dependent sih. Jadi waktu kita students tentu kita nggak ada penghasilan, semua pemasukan dari orang tua. Dan itu tuh kayak pressure-nya besar banget. Makan jaga, karena ya maksudnya duit nggak bisa buat makan doang gitu kan. Jadi semua dibudgeting gitu. Terus kalau udah kerja, pressure-nya beda lagi. Jadi semua income ya kalau udah pendapatannya cukup buat kehidupan sehari-hari, oke, semua income dari penghasilan sendiri. Dan itu malah ngaturnya tuh pressure-nya beda ya, hampir sama, mirip, harus budgeting dan lain-lain. Tapi harus pintar-pintar loh, kayak berapa persen masuk ke rent, berapa persen masuk ke makan, berapa persen masuk ke leisure, buat jalan-jalan beli baju gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita sekarang sudah mulai masuk ke topik money management ya. Tadi kan since kamu juga sudah mention about gimana kamu budgeting waktu kamu sebagai student dan sebagai international, itu sebagai workers di sini. Jadi bagaimana sih idealnya kita sebagai students atau yang professionals kita membagi-bagi uangnya kita? How do we Manage our money. Well, kalau kalian Google banyak buku-buku yang bicara tentang money management. Tapi penonton kita ada reason mereka nonton YouTube ini karena mereka malas baca buku. Benar. Aku juga. Benar. Dan tapi kalau cara aku sendiri sih simple, mungkin bisa dirangkum jadi satu kalimat. Kayak it's either what you want or what you need. Jika kamu spend uang itu ya buat apa yang kamu perlu, makan, sandang, pangan, papan. Papan in this case it's rent karena kita punya rumah. Sandang ya I think ya bisa termasuk want juga. Ya maksudnya kalau benar-benar telanjang nggak punya baju apa-apa ya sandang. Tapi pangan pastilah, makan pasti ada budget yang fix tiap bulannya buat makan. Atau kalian mau spend more money buat wants. Oh, ada gadget baru, iPhone 12, PS5. Nice. Itu kebutuhan sih. Oh, kebutuhan sih. Kebutuhan. Kalau itu stres ya. Aku mending gak makan dulu. Spend money buat beli kunci jawaban itu want atau need ya? Tergantung. Relatif. Kalau butuh lulus gimana? Iya. Ya, kalau menurut kamu gimana, Tang? Ya bener sih, kayak menurut aku kamu harus punya tujuan tuh. Kayak tujuanmu tuh apa sih 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan gitu. Dan mungkin dari situ itu lebarnya ya. Tapi kalau sempitnya ya bener kayak kata Anda sih. Apa yang kamu butuhin, apa yang kamu perlukan. Kamu harus ngerti, bener-bener ngerti loh. Kamu tuh di sini tuh ngapain gitu kan. Dan uangnya tuh harus dibuat apa gitu. Iya, benar. Jadi dari tujuan itu kan kita punya visi kayak ke depan, kita mau kayak apa. Jadi kayak 5 tahun ke depan kita mau di mana posisinya, itu bisa ngatur want kita sama need kita gitu. Oh, aku butuh nabung, berarti ya emang harus savings gitu. Tapi kalau kedepannya aku bakal balik Indo anyway, mulai dari nol misalnya, ya savings mungkin bakal lebih minim, tapi uangnya spend buat leisure, more leisure, something like that gitu. Jadi sekali lagi kembali kayak ketujuannya itu buat apa sih gitu ya. Iya, Alex ya gimana? Karena kamu sekarang sebagai murid, kan tadi itu kan seperti kayak semacam rough idea kan on
gimana kalau misalnya kamu aplikasiin kayak misalnya kamu dapat uang saku gitu 100%. Berapa persen kamu alihin buat rent, berapa persen kamu buat alihkan buat whatever gitu ya. Pasti yang pertama yang aku sisihkan itu rent, pasti itu udah pasti fix rent. Gini, rentnya berapa persen dulu? Uangnya berapa? Misal dikasih uang berapa terus rent? Sedikit. Waduh, aku nggak tahu deh. Gimana nih? Nanda. So juga, soalnya nggak tahu ya kalau dalam kehidupan murid sama kerja beda. Saya ada temanku tuh pernah ngomong, ini buat yang udah kerja ya. Kalau pendapat kita 100%, rent tuh jangan sampai lebih dari 40%. Oh benar. Dan tapi rent tuh paling gampang disisihkan kayak kamu bilang, karena apa? Harga rent itu gak berubah-ubah loh. Yang mungkin berubah tiap tahun, tapi kan per bulannya sama-sama. Dan yang bisa berubah-ubah ya uang makan gitu. Ini tuh harus di-budgeting banget sih. Jadi kayak rent selesai lalu kita harus makan. Makanya itu kayak ya itu cari yang paling murah terus yang dapat banyak gitu. Kayak pas itu aku juga pernah ada bilang di episode sebelumnya, kayak beli yang langsung banyak, ayam banyak gitu. Terus nasi gitu. Itu menurutku save a lot of money daripada kayak kita makan di luar. Termsnya meal prepping. Meal prepping, bener, meal prepping. Jadi kayak sekali masak itu buat 1 minggu guys. Jadi kalau mau makan tinggal panasin di microwave. Dan 1 minggu itu makan sama terus. Jadi gini ya, guys, kalau saya dirangkumkan itu semuanya itu tergantung sama long term planmu. Jadi it's better kalau misalnya kalian tuh punya long term plan dulu. Gimana? Kalau kalian mau jadi orang kaya atau kalian mau jadi nggak tahu millionaire by 30 gitu, atau kalian cuma mau hidup santai aja, itu yang menentukan short term reality-nya kalian gimana. Kalau misalnya kayak gini, aku ya rasanya pengen jadi milioner pas umur 30. Nah sekarang aku umur 26. Terus misalnya sekarang net worth-ku itu 0. Net worth itu apa yuk? Net worth itu semua asetmu yang kamu punya, kayak misalnya kamu punya rumah, punya apa, semua itu kamu gabungin, kamu kurangin sama semua liability, semua utangmu. Dan sekarang anggap aja 0 gitu ya. Jadi misalnya kita sekarang umur 20 ya, umur 20 terus kita mau achieve goal, kita mau jadi milioner by 30. Nah berarti kan dalam setiap tahun kita harus at least save $100,000 kan. Kalau misalnya sekarang pendapatannya kita 150.000 gitu per tahun, jadi milioner by 30, jadi kamu harus adjust, kayak kamu tuh mau spend cuman maksimal $50.000, nggak lebih dari itu. Jadi kamu bisa save 100.000 dan akhirnya bisa 1 juta kan. Nah ini gambar kerasnya, there are multiple ways kita bisa achieve $1 million, tapi yang paling simple ya yang basic kayak gini, you have to push down your lifestyle. Nah terus pengeluarannya kita tuh, itu kan pengeluaran tuh sebenarnya relatif loh guys, tergantung gaya hidupnya kalian gimana. Nah ada orang yang gaya hidupnya bisa take up to 60 or 70% of their income, tapi juga ada orang yang bisa push cuman pakai 4% daripada seluruh penghasilannya mereka. Nah gerakan ini disebut namanya FIRE. FIRE itu Financial Independent Retire Early. Nah jadi mereka tuh set target 30 mau retire. Jadi ya bisa setelah 30, setelah mereka set that amount, mereka bakal cuman hidup dari bunga dari misalnya investmentnya mereka atau apa whatever yang mereka sudah set gitu ya. Dan mereka lifestyle-nya tetap sama. Jadi ya itu kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut apa sih FIRE itu, komentar below. Kalau misalnya pengen tertarik, kita bahas. Sebagai international student ya, nggak cukup kayak kita dapat uang dari orang tua lalu kita nabung dari situ. Itu nggak mungkin, nggak bawa kita anywhere loh dalam hidup ya. Dalam hidup dan juga dalam financial. Ya bersyukur aku kayak dikelilingi sama orang-orang yang sudah kayak menurutku pemikiran finansialnya matang. Jadi kayak aku udah belajar gimana cara invest, gimana cara dapat uang selain dari orang tua. Dan aku kayak punya semangat untuk kerja juga. Itu menurutku aset yang paling penting ya. Bener. Surround yourself sama orang-orang yang bisa membangun kalian guys. Langkah awal kemudian yang bisa kita ambil itu ya budgeting. Mungkin ini it's a hassle gitu, tapi bener-bener buka kayak Microsoft Excel atau Google Sheets atau table gitu, bener-bener plan everything, income berapa atau allowance dari orang tua berapa per bulan, kemudian tulis phone bill gitu, terus uang makan berapa dijumlah, calculate semua, jadi itu bisa kontrol. Itu pertama, paling simple tapi orang paling malas karena harus di depan komputer atau di kertas gitu. Yang kedua, karena kita kuliah kan umurnya udah mendekati 19. Kalau 19 kan umur legal di Kanada. Itu kesempatan buat apa? Credit card. Credit card susah karena apa? Karena uang yang kita pakai buat uang kita. Kan kita bayar kredit card akhir bulan atau awal bulan. Dan itu nggak kerasa, beli tiba-tiba, bilnya kok banyak gitu. Beda sama kalau kita bayar pakai cash atau pakai debit gitu kan, karena itu diambil dari bank kita langsung. Jadi orang yang mungkin susah untuk kontrol itu, self control, itu jangan credit card. Tapi at the same time, credit card itu penting buat kita mulai build credit history kita. Jadi di mana-mana kalau kita berurusan sama bank,
kayak mau pinjam Loan, cicilan rumah mortgage, gitu ya. kan mereka yang lihatnya pasti satu yaitu credit history itu. Gitu guys. So kita sekarang bakal move on ya mungkin ke the second topic karena kita sudah lumayan mateng lah dibahas. Jadi kalau kalian ada yang tertarik, ada topik-topik apa sih yang masih kalian ganjel? Ini kok nggak bahas sih? Ayo bahas ini gitu. Kasih tahu ya. Oke, sekarang kita bakal move on ke time management. Oke, time management. Ya kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai gimana bisa memanage uang dengan baik. Sekarang kita cari tahu gimana cara kita bisa manage time karena dua hal ini tuh berjalan bersamaan gitu. Benar. Kalau saya kamu mau manage your money tapi kamu nggak bisa manage time, kalian nggak bisa maximize your potential gitu. Benar. Itu pula sebaliknya. Ya aku baru realize sih kayak di Kanada gini, misalnya kita tuh spend waktu lebih banyak, misalnya contoh pergi sama teman-teman, ya uangnya kita habisnya di situ, gitu kan. Kalau kita spend lebih banyak waktu untuk belajar, ya kita uang juga habis situ, atau bahkan uangnya bisa nambah dari situ, gitu kan. Right. Dari kita belajar gitu. Ini pun kembali ke lifestyle-nya kalian. Gimana kalian menghargai the importance of time. Pokoknya semua orang punya waktu yang sama, tapi dalam semua keterbatasan ini gimana caranya kita maximize our time. Ini adalah salah satu hal yang terpenting yang kalian harus acknowledge gitu. Ya, kayak misalnya dulu aku pas kecil aku kayak, aku pengen cepet-cepet ndang SMA biar aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Pas SMA, aku pengen cepet-cepet kerja biar aku bisa dapetin duit. Pas aku kerja, aku pengen cepet-cepet nikah. Nah, kalau misalnya gitu kalian nggak bisa maximize waktu yang sudah kalian punya. Jadi harus apa? Harus living in time. Jadi harus living in time, keeping it. Kalau dari Anda sendiri, gimana kok experience-nya kok untuk ngatur waktu? Sebagai student dan juga sebagai profesional. Ngatur waktu itu, ya bener yang tadi James katakan, waktu itu semua orang punya waktu yang sama gitu. Tapi banyak orang, ini yang aku sering dengar ke orang, aku nggak punya waktu. Gitu. Padahal semua orang punya waktu yang sama. Untuk pelajar pun sama gitu. Ya mungkin ada beberapa orang yang fokus belajar, nggak punya waktu untuk ini, atau fokus hal lain, nggak ada waktu buat belajar. Gimana aku bisa kayak dapat nilai bagus kalau nggak ada waktu buat belajar gitu. Jadi benernya katanya itu bukan nggak punya waktu, tapi ini bukan prioritasku gitu ya. Iya, karena dalam pengaturan waktu yang paling penting itu prioritas sebenarnya. Kalau orang udah prioritasnya belajar ya pasti ada waktu. Bukan ada waktu, menyediakan waktu buat belajar. Jadi gimana caranya kita maximize that gitu? Atau prioritas kita. True. Seringkali ya ini hal yang simple tapi kita nggak bisa, kita fail to do. Soalnya kita, aku mau enjoying my time gitu, aku nggak mau bounded by regulations atau whatever gitu. Dalam keterbatasan yang jelas, kalian bisa hidup dengan lebih maksimal gitu. Benar. Seringkali kita pengen hidup bebas, tapi justru itu membuat kita jadi bingung gitu loh. Tapi kalau kalian punya boundaries yang benar, itu justru bakal membuat hidup kalian menjadi lebih healthy dan lebih mantap. Iya, benar. Tapi ada variabel kedua selain prioritas. Apa? Tahu nggak apa? Urgency. Mana hal itu tuh mendadak apa enggak. Jadi kalau kita buat kuadran atau kuadran kan. Iya. Tadi kalau kota dibagi jadi 4 ruangan. Jadi XY-axis itu, X-axisnya bisa prioritas, Y-axis bisa urgency. Jadi bisa prioritas tinggi, urgency tinggi, prioritas rendah, urgency tinggi, atau urgency rendah, prioritas tinggi, urgency rendah, prioritas rendah. Nah, jadi based on that quadrant ya. Bisa di kuadran gitu. Jadi contohnya, urgency tinggi, tapi prioritas rendah, kebelet pipis. Well, pipis kebutuhan sehari-hari, tapi kita nggak mungkin dong prioritas hidup kita pipis. Iya. Orang mana yang prioritas hidupnya buat pipis, dapat duit dari pipis, nggak bisa juga. Bisa nggak ya? Bisa juga. Bisa ya. Oke. Anggap aja pipis itu prioritas rendah gitu. Tapi urgent kalau udah kebelet ya Harus pipis. harus lari ke kamar mandi gitu. Ada yang prioritasnya tinggi, urgensinya rendah. Bisa investment. Mungkin bisa investment. Karena investment kita nggak bisa, yang namanya invest. It needs time to grow. Nggak bisa kita lihat jam, harus cek-cekin terus gitu. Kamu kemarin seharian ngapain? Ngeliatin stock market, cuma diliatin doang gitu. Kayak berubah ke atas bawah, nggak bisa juga. Benar. Kecuali kamu trading ya? Nah, trading beda. Tapi ini kita ngomong tentang investment, bukan trading kan? Jadi ya, yang paling terpenting ya kalau misalnya kalian bisa tarik kesimpulan dari pembicaraan kita, set your priorities. Hal-hal apa yang kalian suka, hal-hal apa yang urgent, itu kalian lihat semua. Nah terus nanti kalau misalnya ada hal yang urgent, ya itu bisa thumbs up. Itu sebenarnya ya kalian perlu wisdom ya dalam mengambil keputusan-keputusan ini gitu. Tapi yang paling jelas kalau misalnya kalian sudah punya list itu, ya mungkin kalian nggak nulis secara tangan, kalian bisa
set di pikirannya kalian sendiri ya, itu bakal membuat hidupnya kalian lebih teratur gitu. Dalam merasa waduh ini kalau misalnya aku spend too much time buat main, ini aku juga udah kayak nggak bisa ngerjain hal-hal yang lain gitu. Jadi ya kalian jadi bisa memiliki balance life. Tapi ada juga hal-hal yang sebenarnya low priority tapi bisa jadi urgent karena kita procrastinate, kita menunda-nunda cuci baju. Oh ya. Gitu. Harusnya kita udah kerjain paper, kumpulin besok gitu. Terus besok paginya sadar, aduh nggak pernah nyuci baju, akhirnya baju kotor numpuk, lemari udah kosong. Gimana? Urgent jadinya, cuci baju menjadi hal yang urgent yang harus dilakukan, mendahului prioritas. Itu yang harus kita hati-hati. Yeah. Ini hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang simpel ya. Kalau saya kalian dengar, ya pasti masuk, ya pasti bener lah ya, jika boleh ditunda-tunda. Tapi sebagai kita international student ya, sebagai student itu, kayak secara mendarah daging itu kita punya the ability buat neglect those responsibilities gitu loh. Jadi dengan kita tahu kalau misalnya kita harus melakukan, kita sudah set the priorities right, kalian jadi hidupnya lebih mantap gitu. Soalnya udah jelas gitu kalau misalnya apa aja yang kalian harus lakukan itu nggak terneglect gitu ya. Orang Indonesia suka menunda-nunda ketemuan jam karet. Itu menunda juga kan. Mau berangkat ditunda, apa gunanya coba? Iya benar. Jadi kita hari ini udah bahas banyak nih dari money management sama time management. Kalau kita mau bisa ambil konklusi dari dua hal ini apa? Takeaways ya buat kalian, especially students yang kalian excited pengen sekolah di luar atau pengen memulai karir sebagai university student di your own hometown gitu ya. Kalian harus realize this, kayak uang yang kalian dapat itu bisa sama. Kayak misalnya kalian punya Rp5.000, bisa jadi Rp5.000 dalam 10 hari ke depan, atau itu bisa jadi Rp6.000 dalam 10 hari ke depan, tergantung gimana kalian, atau jadi 0, tergantung gimana kalian manage uang itu gitu. Kalau misalnya kalian pengen sukses secara keuangan, kalian juga harus mikirkan, karena nggak mungkin itu bisa terjadi overnight atau secara kebetulan kecuali menang lotre. Benar. Dan kalau menurutku dalam waktu yang benar-benar kena dari aku itu kayak kita tentuin prioritas dan urgency. Itu sangat penting sih, gimana cara kita set everything itu in line gitu. Dan juga nggak menunda-menunda, itu sangat penting juga. Aku baru nyadar juga, bener juga yang katanya Koranda, hal-hal kecil yang kita tunda itu at the end itu yang bakal bikin kita jatuh gitu. True. Jadi sekecil apapun itu kita nggak boleh remehkan. Waktu itu soalnya tricky banget. Oke, hal paling terakhir, mungkin ini buat penonton yang wondering, banyak orang bilang waktu adalah uang, time is money. So, what do you guys think? What do you guys think? What do you guys think? Alright, that's it from us. And don't forget to keep being lit.